Mahasiswa asal Surabaya, Jawa Timur membuat inovasi teknologi untuk memberi kemudahan para pekerja di luar ruangan dalam menghadapi cuaca panas. Seperti apa cara kerja rompi pendingin ini? Berikut informasinya. Diduga akibat perubahan iklim setiap tahunnya, Indonesia dan banyak negara lainnya merasakan kenaikan suhu bumi yang kian panas. Dari kondisi inilah, 5 mahasiswa dari Universitas Airlangga Surabaya berinovasi membuat rompi pendingin yang diberi nama AUFES atau Automatic Fast Cooling and Heating System. 5 mahasiswa UNAIR ini merupakan gabungan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Teknologi Maju dan Multimedia. Mereka bekerja sama untuk menghasilkan produk dengan teknologi yang bisa diaplikasikan oleh pekerja luar ruangan. Salah satunya pekerja konstruksi. Inovasi rompi pendingin suhu tersebut sudah diuji cobakan kepada pekerja konstruksi di UNAIR Surabaya yang tengah melakukan renovasi bangunan di kampus. Sistem kerja dari rompi tersebut ketika sistem mendeteksi Heat Stress Index atau HSI dan nilai suhu internal atau suhu antara baju dengan tubuh mencapai ambang batas yang ditentukan. Secara otomatis, rompi akan menurunkan suhu pada tubuh. Begitu juga sebaliknya, jika suhu internal normal, maka dengan otomatis sistem pendinginnya akan mati. Nah, melihat permasalahan kenaikan suhu panas yang semakin meningkat setiap tahunnya, hal ini menjadi permasalahan yang dimana setiap tahunnya akan terus meningkat angka kematiannya. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, kami berupaya untuk membuat sebuah inovasi gimana caranya pekerja ini tetap bisa bekerja dan tidak mengganggu pekerjaan mereka, tidak mengganggu fleksibilitas dan sebagainya. Sehingga kami membuat inovasi rompi pendingin dengan cooling. Gimana coolingnya, yaitu ada PLTR sebagai pendingin gitu. Atas karyanya, mahasiswa dari UNAIR ini berhasil mendapatkan 2 medali emas dari kategori poster dan presentasi di ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ke-37 di Universitas Airlangga Surabaya. Nantinya, inovasi ini akan terus dikembangkan dan disempurnakan agar bermanfaat, khususnya bagi pekerja lapangan. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Anak yang diduga membunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan sebagai anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Polisi telah melibatkan tim psikologi forensik guna mendalami kondisi kejiwaan. Polisi terus mendalami motif anak yang diduga membunuh ayah dan neneknya di Cilandak, Jakarta Selatan. Sejumlah pemeriksaan dilakukan polisi, termasuk psikologi forensik terhadap pelaku yang masih di bawah umur. Pakar pelindungan anak mengimbau pihak kepolisian melibatkan peran pendamping sosial dan hukum untuk anak berhadapan dengan hukum atau ABH dari proses pendidikan hingga penyidikan. Pada saat anak berkonflik dengan hukum, apalagi dia diduga melakukan tindak pidana, kira-kira begitu, maka tentu harus mendapatkan pendampingan hukum ya. Ini merupakan hak yang dilindungi oleh negara melalui undang-undang, baik Undang-Undang 35 2014 maupun Undang-Undang 11 2012 tentang sistem peradilan pidana. Psikolog forensik Reza Indragiri mengatakan perlu ditelaah faktor-faktor yang memunculkan perilaku jahat dalam diri anak, termasuk bagaimana relasi sosial di lingkungan sekolah maupun keluarga. Kondisi mental anak dan kegiatannya sehari-hari bisa mempengaruhi perilaku anak. Paling tidak ada 5 sistem atau 5 lingkungan yang perlu ditelaah. Mulai dari sistem mikro sampai dengan sistem makro. Saya mencari tahu ada tidak kemungkinan bahwa anak ini memiliki kondisi mental yang khusus sifatnya. Saya juga mencari tahu tentang fantasi-fantasi kekerasan yang ada pada dia. Bicara fantasi kekerasan, berarti relevan bagi kita untuk mencoba mengidentifikasi apa saja yang dia baca, situs apa saja yang dia kunjungi. Yang ketiga, saya akan mencoba menganalisis tentang pola pengekspresian amarah. Yang keempat, saya akan mengecek stabilitas dia di lingkungan pendidikan. Yang kelima, yang juga coba saya cari tahu adalah relasi sosialnya. Sementara menurut polisi, kondisi ibu pelaku dilaporkan telah membaik dan masih menjalani perawatan di rumah sakit.
namun belum bisa dimintai keterangan terkait kasus ini. Jadi ya sementara masih menunggu hasil psikologi gitu, karena kan ini anaknya jelas pelaku tunggal ya, anak di bawah umur. Untuk mengetahui motif itu memang harus didalami dari segi kejiwaan ya, dari psikologi forensik. Ya, kalau untuk ibunya nanti kita ambil keterangan, cuman kan tidak mungkin gitu loh dengan kondisi yang sekarang. Tapi tanpa keterangan ibunya pun ya kita sudah bisa sampai detik ini menentukan posisi anak ini sebagai apa. Sebelumnya, polisi juga telah melakukan sejumlah pemeriksaan terhadap pelaku. Dari hasil pemeriksaan laboratorium dan urin, pelaku dinyatakan negatif narkoba. Kini, polisi masih menunggu hasil tes kejiwaan terhadap pelaku. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Selamat siang, AKP Nurma. Bu Nurma, status anak berhadapan dengan hukum ini saat ini seperti apa? Siap. Statusnya dari kemarin saksi semalam ya sudah ditetapkan menjadi tersangka. Karena apa sudah ditetapkan tersangka? Karena memang alat bukti sudah cukup itu, Mas. Ada berapa jumlah alat bukti yang sudah dipastikan dimiliki oleh polisi? Ya, alat bukti itu ya kita menentukan seseorang menjadi tersangka itu harus jelas, Mas. Jadi dari mulai alat bukti yang menunjukkan keterangan dari saksi, ya, kemudian keterangan yang disangkakan, yang melakukan, kemudian dari bukti-bukti yang ada. Nah, itu sudah cukup bagi penyidik PPA menentukan seseorang menjadi tersangka. Oleh karena itu, kemarin kita sudah menentukan bahwa dari anak yang berkonflik dengan hukum ini sudah dinyatakan menjadi tersangka, gitu, Mas. Sudah dinyatakan sebagai tersangka. Motifnya apa, Bu Nurma? Ya, nah motifnya ini masih kita dalami. Karena memang motifnya ini harus jelas ya, Mas. Karena memang dilakukan oleh seorang anak berumur 14 tahun. 14 tahun kemudian anak SMA kelas 1. Oleh karena itu kita menggali apa-apa saja yang kita bisa dapat keterangan-keterangan mulai dari pihak sekolah. Hari ini pun dari pihak sekolah datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Antara lain guru BP, kemudian juga kepala sekolah. Nah, itu yang kita mintain keterangan bagaimana sesehariannya di sekolah ya. Apa memang interaksinya bagaimana? Itu harus jelas, Mas. Keterangan-keterangan itu memperjelas kasus yang terjadi tentunya. Bu Nurma, informasi penting apa dari pihak sekolah terkait dengan karakter ataupun keseharian tersangka? Jadi dari keseharian, kemudian karakternya anak ini memang agak tertutup. Kemudian anaknya pintar. Untuk interaksi dengan teman guru itu biasa selayaknya anak SMA, kemudian selayaknya guru dengan murid. Itu jadi ya ramah lah, masuk di kategori anak pintar. Gitu. Selama di sekolah apakah ada perbuatan ataupun perlakuan yang khusus yang disorot oleh pihak sekolah, Bu Nurma? Sejauh ini anak tersebut tidak, ya. Jadi sejauh ini biasa-biasa saja seperti anak yang lainnya. Oke, baik. Bu Nurma, kan ada pemeriksaan kejiwaan juga oleh psikolog forensik. Apakah penetapan status tersangka ini tidak menunggu hasil pemeriksaan kejiwaan, Bu Nurma? Halo? AKP Nurma, Polres Metro Jakarta Selatan juga melakukan pemeriksaan psikologi forensik terhadap korban. Apakah penetapan tersangka ini tidak menunggu hasil dari pemeriksaan psikologi forensik? Halo? Oke. Mohon maaf, kami sambungan dengan AKP Nurma, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan terputus. Hingga saat ini Polres Metro Jakarta Selatan sudah menetapkan anak berhadapan dengan hukum sebagai tersangka kasus pembunuhan di Cilandak, Jakarta Selatan.
Kita ke sorotan lain, saudara, menanggapi kasus seorang pemuda disabilitas yang diduga melakukan pemerkosaan, polisi daerah NTB menegaskan bahwa pihaknya memiliki alasan dan bukti untuk menetapkan pemuda disabilitas tersebut sebagai tersangka. Dalam konferensi pers di Reskrimum Polda NTB, Kombes Syarif Hidayat menjelaskan polisi telah mengantongi sejumlah bukti atas laporan dugaan pemerkosaan yang dialami korban. Bukti tersebut termasuk pemeriksaan 5 orang saksi, ditambah keterangan ahli dan bukti pendukung seperti pakaian korban yang dinilai cukup untuk menetapkan IWA sebagai tersangka. Saat ini tersangka tengah menjalani tahanan rumah hingga 20 hari ke depan. Aib kamu akan saya buka dan saya sampaikan ke orang tua kamu. Ya. Sebagai seorang yang disampaikan oleh psikolog, karena mungkin peristiwa yang terdahulu sama mantan pacar ini belum lama terjadi, ya, belum lama hilang, dia ancam ada kalimat seperti itu, dia terpaksa menuruti apa kemauan dari si pelaku. Ya. Berangkatlah ke salah satu homestay yang memang kendaraan yang digunakan kendaraan korban. Karena memang pelaku tidak membawa kendaraan. Tetapi yang mengarahkan ke homestay atas nama homestay Naks itu adalah si pelaku. Kita ke homestay sana. Sebelumnya, Polda Nusa Tenggara Barat menetapkan seorang mahasiswa disabilitas berinisial IWA sebagai tersangka kasus pemerkosaan seorang mahasiswi di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Penetapan tersangka ini menjadi polemik setelah tersangka membantah aksi itu karena keterbatasan fisiknya dan mengaku dijebak oleh korban. Pelaku justru menuduh korban memperdaya dirinya saat korban mengajak ke sebuah penginapan. Sementara itu, pendamping korban menjelaskan bahwa tersangkalah yang telah memanipulasi korban dan memanfaatkan kondisi korban yang labil karena masalah keluarga. Saudara, informasi usai jeda di Sapa Indonesia Siang, warga lansia yang menderita sakit stroke